Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kaika dalam channel YouTube Take Home Education. Oke, semoga ilmu, soal, dan pembahasan soal yang kami share dalam channel YouTube kami dapat membantu adik-adik sekalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2020. Nah, untuk angkatan 2020 banyak terjadi perubahan-perubahan di mana memang pada saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah virus corona. Dan kakak harapkan wabah ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap mempersiapkan UTBK 2020 secara lebih baik. Tentunya kalian dapat lebih maksimal mempersiapkannya karena waktunya yang semulanya itu sekitar bulan Mei atau April jadi ditunda jadi bulan Juli. Nah, kemarin kakak juga udah nge-share tip dan trik untuk menghadapi UTBK, tip dan trik untuk menghadapi soal TPS, ada share juga tentang kampus favorit, fakta UTBK, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kakak ada pembahasan khusus. Nah, silakan diikuti, ini mengupas tuntas tentang jurusan Soshum di Unpad dan peluangnya serta passing grade-nya pada tahun 2020. Nah, khusus kali ini kakak mau bahas yang jurusan Soshum dulu ya. Yang pertama itu kakak mau bahas jurusan Manajemen Komunikasi. Jurusan Manajemen Komunikasi Unpad itu memiliki daya tampung 40 orang dengan peminatnya 1745. Keketatannya itu 2% dan nilai UTBK yang harus kalian persiapkan adalah 642. Nah, kalau nilai 642 sih itu belum terlalu tinggi sebenarnya. Tetapi pada aturan sekarang ya, di mana tesnya difokuskan kepada tes potensi skolastik, tentunya saingan kalian semakin ketat. Pesaing jadi semakin ketat dan kalian harus benar-benar memiliki nilai yang tertinggi. Karena sistemnya kayak gini, mereka kan tadi contohnya di jurusan Manajemen Komunikasi ini, mereka membutuhkan cuma 40 orang. Nah, berarti mereka akan mengambil 40 nilai UTBK tertinggi, tetapi tidak terpaku ke angka 642. Kalau sebaiknya kalian memiliki nilai UTBK di atas itu supaya aman, karena mereka main potong aja. Misalnya ada urutan 1 sampai 60, nilai mereka tidak misalnya lebih dari 642, karena mereka duluan yang berpeluang untuk lulus. Nah, bisa jadi nilai pas-pasan yang 642 belum tentu lulus, tapi standar nilai untuk lulus di jurusan Manajemen Komunikasi ya 642. Yang kedua itu ada jurusan Televisi dan Film. Jurusan Televisi dan Film sama, daya tampungnya 40, peminatnya 2362 orang, keketatannya itu 2%, nilai UTBK yang diminta adalah 619,85. Jadi ini memang termasuk rendah, tapi seperti yang kakak bilang tadi, untuk jaga-jaga kalian harus memiliki nilai UTBK pada rentang nilai maksimum. Kan nilai UTBK ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe terendah, itu misalnya 300 sampai 500. Itu mungkin kampus-kampus yang akan menerima range nilai ketiga itu adalah kampus seperti kampus-kampus di wilayah timur ataupun kampus-kampus di wilayah barat, tapi tentunya tidak kampus favorit. Nah, habis itu nilai range 500 sampai 600 atau 6,5. Nah, itu ada beberapa yang mungkin bisa untuk lulus, tapi kalau untuk kampus-kampus seperti mungkin standarnya Unpad, UI, UGM dan lain, milikilah nilai UTBK standarnya itu 700 ke atas. Nah, ada lagi jurusan bisnis digital. Nah, jurusan ini tentunya sangat sesuai dengan kehidupan kita masa sekarang, di mana pola perdagangan ataupun sistem penjualan kita lebih diarahkan kepada e-commerce atau penjualan secara digital atau penjualan secara online. Tentunya jika kalian berkuliah di jurusan ini, kalian tentu akan lebih mudah dan memahami bidang bisnis digital. Daya tampungnya 35, peminatnya 2000.
534 orang, keketatannya 1%. Nilai UTBK yang harus kalian miliki 649,98. Selanjutnya kita lihat ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam di sini daya tampungnya 40, peminatnya 1318, keketatannya 3%, nilai UTBK-nya 639. Ini ada jurusan antropologi, daya tampungnya 30 orang, peminatnya 970, keketatan 3%, nilai UTBK yang harus dimiliki 619. Halnya ada jurusan administrasi bisnis. Nah, ini juga termasuk jurusan favorit, tapi daya tampungnya di sini lumayan banyak, 50 orang. Peminatnya 2903, keketatannya 2%. Kalau keketatan 2% ini termasuk favorit ya. Nilai UTBK 641. Berarti 6,5. Kalau kalian minat di sini, nilai amannya mungkin 700. Selanjutnya kita lihat ilmu kesejahteraan sosial. Nah, ini daya tampung 40, peminat 1987, keketatan 2%, nilai UTBK 624,04. Jadi di sini juga termasuk jurusan yang favorit. Ilmu pemerintahan, daya tampungnya 50 orang, peminat 2111 orang, keketatan 2%, nilai UTBK 625,96. Nah, jadi tadi beberapa hal yang jurusan yang kakak share, dan keketatannya, daya tampungnya, dan juga nilai UTBK yang harus kalian persiapkan. Nah, jadi bagaimana sih Kak cara menganalisis nilai UTBK dan Singgrade dari Unpad sendiri? Nah, misalnya kayak ini. Berdasarkan data misalnya, maka kamu dapat mengambil kesimpulan seperti ini. Dari 5.000-an pendaftar, hanya 60 orang yang diterima. Misalnya tadi daya tampung 60, peminatnya 5.000, berarti 60 orang yang akan mengisi kursi di jurusan tersebut. Tingkat keketatannya 1%. Kalau 1% itu sangat ketat. Nah, jadi perhatikan juga tingkat persaingannya. Kalau kalian mau benar-benar lulus di UTBK, jangan mengambil jurusan itu yang tingkat keketatan atau persaingannya tinggi dua-duanya. Pilihlah satu jurusan yang agak rendah tingkat keketatannya dan kalian senang di sana. Semakin rendah presentasi keketatan, maka semakin tinggi persaingannya. Tapi semakin tinggi tingkat presentasinya, maka semakin rendah tingkat persaingannya. Rata-rata nilai UTBK yang diterima di Unpad itu 640. Jadi bagi adik-adik yang benar-benar ingin kuliah di Unpad, milikilah nilai amannya itu 640. Pilihlah jurusan-jurusan yang mungkin daya tampungnya satu yang banyak, satu lagi yang memang sesuai dengan keinginan kalian kalau mau benar-benar lulus di UTBK. Ingat, persaingan UTBK sekarang sangat-sangat ketat. Jangan pilih jurusan yang mungkin persaingan ketat dua-duanya. Pilihlah satu jurusan yang persaingannya agak longgar. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada kakak memiliki salah-salah kata, kakak mohon maaf. Kakak mau minta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini bisa lebih banyak berguna bagi banyak orang dan juga banyak adik-adik yang ada di luar sana. Dan mungkin kalian bisa ngasih saran mau diangkat untuk tema-tema tertentu yang kalian butuhkan atau saran untuk supaya channel YouTube ini menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dadah.